sebagai satu ayat berdiri katamu akan semua kata yang selamatkan hidup dalam besar anugerahmu besar semakin hari makin besar anugerahmu semakin hari makin berkembang Mari kita pagi hari ini dengan berdoa, Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerjaan surga, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Syukur kepadamu Tuhan yang masih memberikan kami kehidupan sampai pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Kalau kami masih bisa beraktivitas, kami bisa melayani Tuhan, kami bisa bekerja, itu semua karena kebaikan Tuhan. Dan juga kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur dan kami mau menyerahkan ibadah ini Tuhan. Dari awal sampai akhir kiranya Tuhan memberkati setiap orang tua murid yang mengikutinya, juga anak-anak kami yang mengikutinya, bahkan juga para dewan guru. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap sarana dan prasarana yang kami pakai. Bila ibadah secara online ini juga Tuhan berkati. Kiranya Tuhan juga memberkati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Yudi, sehingga biar boleh menguatkan dan juga membawa kami untuk memahami, mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami secara khusus sebagai orang tua di dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami serahkan ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya, biarlah boleh beri hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa. Amin. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu sekalian. Shalom, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya Bapak Ibu? Bisa didengar dengan baik, Pak. Ya, terima kasih. Kita akan melanjutkan untuk pujian kita mau memuji dan memuliakan Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan ada dimanapun kita berada Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Walaupun kita secara online beribadah, tapi kita percaya Tuhan hadir karena Tuhan bukan ada di sorga saja, tapi Tuhan ada di hati kita. Ya, tubuh kita, hidup kita ini adalah baiknya Tuhan, tempat tinggal Tuhan. Maka kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Kita menaikkan satu pujian.
Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sungguh kita Shalom. bersyukur karena pada pagi hari ini kita ada kesempatan untuk kita boleh beribadah baik antara guru maupun juga dengan orang tua. Dan sungguh sebuah sukacita bagi kami ketika kami bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu, kita ada dalam ibadah, bahkan kita mau saling mendoakan. Sebab setiap doa orang yang benar, orang yang percaya, sangat besar kuasanya. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, jadi parolan firman Tuhan hari ini kita akan berbicara mengenai mendidik anak modern dengan cara tradisional. Wow, ini kelihatan berat ini. Iya. Oke, bagaimana tuh caranya kira-kira Pak Yudi? Nah, jadi mendidik anak-anak modern. Ya, kita tahu bahwa anak-anak kita saat ini mereka adalah anak-anak generasi Gen Z akhir dan juga generasi Alpha yang mana kelahiran 2010 dan seterusnya itu adalah anak-anak generasi Alpha atau Alpha Generation. Iya, betul. Jelas ini adalah anak-anak modern. Milenial ya. Anak-anak milenial itu zaman kita, generasi Oh, kita, anak itu kita. makanya kita itu suka dibilang kita adalah angkatan milenial. Usia 30, 40 itu adalah usia milenial. Nah, di sini kita melihat bahwa seringkali ada orang tua yang mana orang tua baik yang dari generasi X, Y, kemudian mereka memiliki anak yang mereka adalah generasi Z atau generasi Alpha. Oke. Masalahnya adalah kita seringkali menggunakan cara kita dulu. Cara lama lah ya. Cara lama. Pak Roland mungkin tahu cara lama dulu itu seperti apa ya? Iya, harus dipukulin ya. Iya, dipukuli apalagi? Dihukum, diserap. Dihukum, disetrap. Pak Roland pernah ngalamin nggak? Ya, pastinya ya. Dipukul pakai mistar, ditampar dulu zaman saya ingat banget tuh saya salah kalau di sekolah, ditampar. Orang tua juga sama kalau didik di rumah, kalau nggak bisa ya dicubit sampai pahanya biru-biru. Ya dipukul juga lah ya. Ya, Bapak Ibu Bahkan pernah diusir dari rumah. dari rumah. Iya. Ya, Bapak Ibu Gitu. mungkin juga kita mengalami hal yang sama ya. Zaman kita dulu ketika sekolah, kalau kita mengalami perilaku tidak menyenangkan dari guru, Iya. kalau kita ngadu ke orang tua, apa yang terjadi? Ya orang tua malah mukul kita lagi ya. Iya, mukul kita lagi ya. Beda dengan zaman sekarang ya. Iya. Anak sekarang kalau disentil sedikit langsung orang tuanya datang. Dan itu tidak boleh zaman sekarang. Nah, Betul. jadi ada perbedaan. Kita adalah orang-orang yang berada dengan anak kita itu perbedaan zaman. Dan tentunya bagaimana kita mendidik anak-anak kita itu tidak bisa dengan cara dulu kita dididik. Nah, tapi kok firman Tuhan hari ini temanya adalah mendidik anak modern dengan cara tradisional. Oke, cara konvensional begitu ya. Tradisional. Iya. Lebih lagi ya, tradisional lagi. Om. Nah, Bapak Ibu kira-kira tahu nggak apa sih maksudnya cara tradisional? Ada Bapak Ibu yang mau memberikan pendapat, silakan. Oke, baik. Kalau belum ada, nah jadi mendidik anak modern dengan cara tradisional, tradisional di sini adalah maksudnya kita back to the Bible. Oke, jadi tradisionalnya kembali kepada Alkitab ya. Tradisionalnya adalah kita kembali kepada tradisi Alkitab. Dan Alkitab memberikan pengajaran bagi kita bagaimana kita mendidik anak kita. Oke, kalau begitu mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6. Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 4 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ini ayat yang sebenarnya cukup terkenal ya Pak Yudi ya. Ya, betul Pak Roland. Ini ayat yang terkenal. Ya. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai dengan 9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Ya, kita tahu bahwa bangsa Israel pada waktu itu mereka itu dijajah atau mereka diperbudak di tanah Mesir. Ya, mereka dibawa ke tanah Mesir dan mereka menjadi budak. Berapa tahun itu Pak Roland di sana ya? Mereka hampir 450 Iya. tahun. 430, 450 tahun. Itu waktu yang lama sekali ya. 4,5 abad, hampir. Nah, kalau kita sekarang usia kita maksimal 100, maksimal nih ya. Maksimal ya. Itu udah berapa generasi ya? 4 generasi. 4 atau 5 generasi. Hampir 5 ya. Gitu. Nah, tapi tentunya kalau zaman pada waktu itu mereka usianya di atas 100 ya. Jadi Di atas 100 ya. ya. Tapi yang di sini mau dilihat adalah mereka pada waktu itu dijajah selama 430 tahun, itu masa yang tidak sebentar. Dan namanya diperbudak, tentu itu adalah sesuatu yang tidak mengenakan, betul ya? Betul. Kita bersyukur bangsa kita pada bulan ini, nah ini masih dalam peringatan atau masih dalam nuansa kemerdekaan. Nuansa kemerdekaan ya. Yang keberapa nih Pak Roland ya? 76 Pak Yudi. Ya, yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka. Ya. Kita bersyukur bahwa para pahlawan Iya. telah mengorbankan, mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita. Dan kita bersyukur kita adalah bangsa atau rakyat yang menikmati, ya, yang menikmati kemerdekaan, mengisi kemerdekaan. Dan tentunya perjuangannya tidak berhenti hanya sampai di 17 Agustus 1945. Kita sebagai generasi penerus, kita harus juga mengisi kemerdekaan dengan cara-cara yang baik. Betul. Dan saat ini kita juga sedang mendidik anak-anak kita yang mereka juga adalah generasi penerus. Betul. Dan anak-anak kita nanti itu di tahun 2045 dalam peringatan 100 tahun kemerdekaan, ya, bangsa Indonesia itu mengalami bonus demografi, Pak Roland. Bonus demografi, betul. Nah, jadi bonus demografi itu usia produktifnya itu banyak. Banyak sekali ya, akan banyak sekali. Akan banyak, jumlahnya banyak, dan tentu saja ini mengakibatkan persaingan anak-anak kita akan semakin ketat. Semakin ketat. Pekerjaan semakin susah. Pekerjaan semakin susah. Betul. Oleh karena itu apa yang perlu kita lakukan ya, Pak Roland? Ya, kita harus mendidik mereka dengan baik mulai sekarang. Kita persiapkan mereka ya, harusnya ya dari betul. sekarang. Kita mendidik, mempersiapkan mereka dengan baik sehingga mereka mampu untuk berkompetensi. Nah, bangsa Israel pada waktu itu sedang dijajah selama 430 tahun, lalu mereka teriak minta tolong. Bahkan firman Tuhan katakan teriak mereka minta tolong itu sampai ke Tuhan. Dan Tuhan kasihan dengan bangsa Israel karena sudah 430 tahun dijajah. Dan kemudian Tuhan mendengarkan teriak mereka minta tolong, lalu Tuhan mengirimkan hambanya, yaitu siapa Pak Roland? Musa. Ya, yaitu Musa. Musa diperintahkan untuk membawa bangsa Israel dari mana ke mana? Dari tanah Mesir. Iya, dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Dan tentunya anak-anak yang sudah atau mungkin juga orang dewasa yang selama 430 tahun, selama seumur hidupnya, hidup dalam budaya Mesir, budaya penyembahan berhala, budaya yang tentu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Lalu kemudian Tuhan akan pindahkan ke tanah perjanjian. Ya.
tentu itu akan mengakibatkan mereka harus memiliki pola didikan yang berbeda. Suatu pola yang baru. Ya. Memiliki pola didikan yang berbeda yang membuat kemudian Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk mereka mengajarkan kepada anak-anaknya. Di sini ada kalimat adalah engkau mengajarkannya. Nah, dan di sini digunakan kata mengajarkannya bagaimana Pak Roland? Berulang-ulang. Berulang-ulang, betul. Jadi Setiap saat itu ya. setiap saat, betul. Kadang-kala kita sebagai orang tua suka bilang, Mama sudah bilang 1 kali ya, Mama sudah bilang 2 kali ya. Biasanya batasnya berapa kali ya Pak Roland? Biasanya sih 3 kali. Oh, biasa 3 ya. kali. Suka bilang, awas ya, jangan sampai 3 kali. Iya. Kira-kira kalau berulang-ulang apakah maksimal 3 kali Pak Roland? Biasanya kalau 3 kali sudah, yang keempat dia langsung dipukul. Itu. Oh begitu ya. Jadi bagaimana berulang-ulang itu mau memberikan sebuah pemahaman bagi kita. Jadi dari sekali ke 2 kali itu berulang-ulang. Berulang-ulang. Dari 2 kali ke 3 kali itu juga berulang-ulang. Berulang-ulang. Tapi berulang-ulang tidak cukup hanya sampai ke 3. Nah, continuous nih berarti. continuous. Jadi sampai ke 90, sampai ke 999, sampai ke 9.999 itu berulang-ulang. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan memberikan pengajaran bagi kita. Ketika kita mengajar anak-anak kita, maka kita harus mengajarkannya itu berulang-ulang. Oke, berarti ini menarik bahwa tugas ini ya bukan diberikan kepada guru sebenarnya ya, tapi tugas ini ya Bapak Ibu kalau kita membaca firman Tuhan, ini tugas orang tua di rumah, entah itu ayah atau ibu ya. Kalau mungkin single parents ya berarti ibu atau ayah gitu ya. Bukan tugas guru nih ya Bapak Ibu ya. Ya, kalau kita lihat dari konteks firman Tuhan ini betul nggak Pak Yudi? Ya betul Pak Roland. Jadi memang berulang-ulang ini dan apalagi kalau mau kita lihat anak-anak ketika di sekolah itu paling berapa jam sih? Betul. 7 jam ya. Ya. Satu hari itu ada ya maksimal mungkin sekarang 7 jam ya. Iya. Dulu mungkin tatap muka lebih lama ya. Sekarang sampai 1:30 saja. Kalau sekarang ya di online 1:30 ya. Iya. Tapi sekarang malah di rumah terus-menerus. Iya. Menerus ya. Nggak pernah ke sekolah nih malah ya. Iya, jadi kalaupun sekolah anak-anak kita 7 jam di sekolah. Iya, 7 jam kurang Sisanya lebih. Berarti ada berapa jam ya? Berarti sekitar 17 jam. Iya, 17 jam di rumah. 17 jam. 17 jam bersama-sama orang tua. Nah, jadi orang tua memiliki peran yang sangat penting. Betul. Karena orang tua itu adalah anak itu adalah titipan dari Tuhan. Betul. Ya, dan itu juga yang jadi filosofi kita di sekolah ya Pak Roland ya. Jadi anak-anak yang sekolah di Tunas, mereka adalah anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan untuk kita didik. Jadi kita coba untuk maksimal. Nah, jadi yang pertama adalah bagaimana mengajarkan itu berulang-ulang. Jangan pernah bosan. Dan soalnya begini Pak Yudi ya. Kalau orang tuanya kerja bagaimana ya? Kalau disuruh berulang-ulang sedangkan waktu orang tua itu sekarang ya, orang tua zaman sekarang pergi gelap pulang gelap. Sepertinya kelihatannya nggak punya waktu tuh ya untuk mendidik anak berulang-ulang. Begitu bagaimana ini Pak Yudi? Sebelum ke step berikut solusi saya langsung potong ke jalan keluarnya bagaimana tuh? Oke, baik. Nah, jadi memang tren orang tua zaman sekarang bahkan bukan cuma suaminya, bukan cuma papanya, tapi mamanya, betul, dua-duanya. Tadi disampaikan. Bagaimana bisa mengajarkannya berulang-ulang? Nah, itulah oleh karena itu sebagai orang tua, kita juga sebagai orang tua ya, kita harus bijak dan dapat menentukan quality time. Ya, oke. Ada quality time ya. Harus ada quality time ya, harus ada ya. Dan quality time itu bukan cuma berbicara mengenai berapa jam kita bersama anak, tetapi
kalaupun kita 10 menit bersama anak dan itu berkualitas, Oke. anak merasakan kedekatan dengan kita, bahwa itu pun adalah quality time. Quality time. Seperti orang tidur ya, kalau 5 menit tapi kualitasnya bagus, segar langsung gitu ya. Betul. Daripada 2 jam tapi nggak tidur-tidur ya percuma begitu ya. Betul. Mengajar berarti harus begitu juga ya. Betul. Nah, jadi di sini kita melihat ada bagaimana walaupun bersama dengan anak saat ini, orang tua work from home, anak-anak learn from home. Tapi kalau masing-masing sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan handphonenya, walaupun 10 jam bersama-sama, Setiap hari malah. setiap hari, tapi kalau tidak berinteraksi, itu juga tidak quality time. Bukan sesuatu hal yang berkualitas ya. Tuh. Jadi memang perlu bagi orang tua, perlu bagi kita sebagai pendidik, berapa jam yang kita punya. Atau kalau mungkin satu hari itu kerja, kalau ada hari Sabtu, ada hari Minggu, kalaupun ada tanggal merah, jadikan itu sebagai quality time. Ya, ini pesan penting ya buat Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang tua memang. Yang pertama dikatakan mengajar berarti kita harus betul-betul punya kualitas waktu ya Bapak Ibu. Bukan sekedar waktu yang banyak, tapi sekalipun waktu itu sedikit, tapi kalau waktu itu berkualitas, maka itu pasti akan berdampak ya buat anak kita. Iya, betul. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita mendidik itu continue. Ya. Lalu yang kedua kita melihat adalah bagaimana kita itu mengajarkan itu dalam segala aktivitas. Di sini digunakan kata apabila engkau duduk, apabila sedang berbaring, apabila sedang bangun. Nah, jadi artinya adalah bagaimana orang tua atau kita sebagai Bapak Ibu guru, kita mendidik anak-anak kita itu dengan segala aktivitas. Di sekolah juga tentunya aktivitas belajar bukan cuma ketika guru menerangkan kepada siswa. Tetapi ketika mereka bekerja sama dengan teman dalam diskusi kelompok, ketika mereka membuat PR, ketika mereka sedang membuat tugas, membuat produk sesuatu, itu pun mereka sedang belajar. Nah, bagi kita sebagai orang tua, sebagai guru, apapun yang kita lakukan, itu hendaknya memberikan kedekatan, senantiasa kita memberikan edukasi, mendidik anak-anak kita sehingga mereka dapat mendapatkan pelajaran dari semua yang terjadi. Apakah ini bisa masuk dalam kategori kita memberikan teladan juga? Ya, betul. Ya, ada orang tua yang suka bilang begini, "Nah, kamu harus berdoa," tapi papanya nggak berdoa. Iya. "Nah, kamu jangan terus-terusan main handphone ya," tapi papanya main handphone. Terus bilang, "Kalau di meja makan tidak boleh pegang handphone," tapi papa mamanya sibuk main handphone. Jadi dalam segala aktivitas ini juga berarti benar tadi Pak Roland, bagaimana kita pun jadi teladan. Ya. Berarti kita orang tua harus menjadi tupos ya, menjadi contoh, model atau pola moral ya Bapak Ibu sekalian. Dalam bahasa Alkitab itu dipakai kata itu. Jadi suatu pola model bagi anak kita. Jadi not action talk only, tapi betul-betul action ya. Ada tindakan yang anak-anak lihat bahwa oh Bapak, Mama saya ini role model saya. Orang-orang yang harus saya teladani karena mereka bukan sekedar ngomong tapi mereka melakukan apa yang mereka sampaikan. Ya, betul Pak Roland. Jadi memang ada filosofi yang berkata demikian. Satu tindakan lebih berbicara daripada 1000 kata-kata. Betul sekali ya. Saya ingat sekali orang tua saya kalau misalnya Pak Roland bertemu dengan mama saya, pasti mama saya tuh akan cerita. Ini si Yudi nih, waktu kecil dia rajin banget ngepel. Jadi saya senang ngepel. Ngepelnya itu bukan pakai kayu, tapi dengan menggunakan kain, jadi sampai ke kolong tempat tidur, kolong kursi. Makanya senang sekali. Dan Pak Roland tahu nggak kenapa saya melakukan itu? Disuruh mama? Ya. Saya ketika disuruh mama, disuruh orang tua, belum tentu saya lakukan. Tetapi saya melihat papa saya, almarhum. Saya melihat papa saya juga rajin.
Dia selalu ngepel, bahkan dulu itu ngepelnya itu setelah disapu, ngepelnya itu pakai ampas kelapa. Biar lebih mengkilat ya. Pakai ampas kelapa supaya licin. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga dulu pernah seperti itu ya, supaya licin. Nah jadi dalam segala aktivitas, satu teladan, satu sikap itu lebih berbicara daripada 1000 kata-kata. Jadi daripada kita lebih banyak ngomel, lebih baik kita lakukan dan kita jadi teladan, jadi contoh. Itu yang kedua, Pak Roland. Yang pertama tadi apa, Pak Roland? Kita harus setia terus mengajar, terus menerus ya. Jadi continue ya. Continuous. Yang kedua apa, Pak Roland? Jadi teladan. Jadi teladan dengan segala sikap. Dan yang terakhir adalah dimanapun. Dimanapun. Ya. Jadi anywhere. Iya. Di sini dikatakan di rumah, di perjalanan. Nah, jadi di rumah ataupun di luar rumah kita dapat mendidik anak-anak kita. Nah, ini juga menolong kita sebagai orang tua. Bagaimana cara tradisional yang ketiga adalah mendidik anak-anak kita dimanapun berada. Oke, jadi bukan hanya di rumah ya. Jadi bukan cuma di rumah. Jadi dimanapun bisa belajar. Oleh karena itu, mari kita sebagai orang tua dan juga sebagai bapak ibu guru dalam mendidik anak-anak modern saat ini, kita bisa gunakan cara tradisional. Tradisional itu adalah cara yang Alkitab katakan. Yang firman Tuhan ajarkan. Firman Tuhan ajarkan. Ada 3, yaitu kita mendidik anak-anak kita berulang-ulang, kita mendidik anak-anak kita dengan teladan, dengan sikap. Lalu yang ketiga, kita mendidik anak-anak kita dimanapun anak-anak kita berada. Dan dari kiranya Tuhan menolong, memberkati kita, sehingga kita dimampukan untuk mendidik anak-anak yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita, dan anak-anak kita masa depannya gilang gemilang. Iya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Nya, Pak Yudi. Pak Yudi mau tutup dalam doa dulu? Ya baik. Kita tutup dalam doa sebelum nanti kita akan masuk ke dalam parent talk, sharing yang akan disampaikan oleh orang tua dari Anastasia Ambun. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini mengajarkan kepada kami bagaimana kami menjadi orang tua, menjadi guru, yang kami mendidik anak-anak kami dengan berulang-ulang, mendidik anak-anak kami dengan teladan, mendidik anak-anak kami dimanapun anak-anak kami berada. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan juga memberkati orang tua, memberkati kami sebagai guru, sehingga dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami diberikan hikmat, kami diberikan kemampuan untuk kami boleh mendidik anak-anak kami dengan baik. Tuhan berikan hikmat, berikan kemampuan untuk kami boleh mengenal cara terbaik, untuk kami boleh mendidik anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, di doa kami jadikan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi kami sebagai pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan Pak Pendeta Yudi. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Yudi untuk memimpin dalam diskusi kita. Ya baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini hadir di tengah-tengah kita, walaupun beliau itu tidak suka dipanggil dengan titel, dengan jabatan, tetapi dengan hormat saya menyapanya, ya, orang tua dari Anastasia Ambun. Ya, dipersilakan Bapak untuk boleh sharing, dan nanti Bapak Ibu yang lain pun boleh meresponi, boleh memberikan berbagi bagaimana dalam mendidik anak. Terima kasih. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih. Saya aturkan kepada yang terhormat Bapak Yudi sebagai Kepala Sekolah, kemudian Bapak Roland, dan yang kami hormati juga para guru di SMP Tunas, kemudian yang saya banggakan para orang tua dari siswa-siswa yang hebat-hebat di SMP Tunas. Salam sejahtera, damai sejahtera dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Saya sebenarnya merasa canggung juga bercerita tentang bagaimana saya bercerita bagaimana harus mendidik anak-anak atau Ambun dan Alo. Nah, saya kira ini adalah sesuatu yang ngalir saja dari setiap orang tua. Tapi ini adalah
sarana untuk sharing atau berbagi pendapat, berbagi pengalaman dengan senang hati. Kami selaku orang tuanya Ambun akan berbagi cerita atau berbagi pengalaman saja. Karena pada prinsipnya mendidik anak adalah sebuah seni dan juga sebuah karunia. Awalnya tadi saya memang agak-agak berpikir juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yudi tentang bagaimana kita ngajari anak-anak zaman sekarang ini, dikatakan Pak Roland ini generasi CNE, zaman sekarang ini, kalau tadi Pak Yudi juga mengatakan bahwa kita ini orang tua adalah generasi milenial, dan bahkan mungkin kita pun bisa lihat HP itu sekitar tahun-tahun sekitar 95, itu baru kita bisa lihat HP kalau tidak salah 94 atau 95 itu. Saat saya masih berada di Semarang dulu. Nah, memang apa yang disampaikan tadi betul, memang bahwa kita kembali ke tradisional, artinya bahwa memang kembali kepada Alkitab. Saya sejak awal bahkan komitmen sama istri saya bahwa anak-anak ini adalah milik Tuhan. Tuhan berikan kita anak ini adalah sebuah anugerah. Kita tetap kembalikan kemuliaan buat nama Tuhan. Sejak Ambun itu sejak lahir di tahun 2011, bahwa sekarang ini Ambun kelas 7 tapi masih umur 10 tahun, itu masih bayi pun Ambun memang sudah sering saya ajak doa pagi atau doa subuh dari Sabtu jam 5 pagi di gereja. Walaupun sekedar sampai di gereja dia tidur lagi sambil saya pangku. Tetapi memang di pertumbuhan-pertumbuhannya Ambun dan juga lahir adiknya di tahun 2012, Alo yang sekarang sedang kelas 5 juga di situ. Memang kita menyadari dunia sekarang ini dunia tanpa batas, dunia yang selalu terbuka semua informasi, kita tidak bisa membendungnya, tetapi kita hanya bisa memfilter dan menguatkan fondasi anak-anak kita ke depan. Jadi sejak kecil memang Ambun sama Alo ini saya dorong untuk selalu beribadah, kemudian tidak hanya beribadah tetapi mereka walaupun masih kecil-kecil belum sekolah, mereka sudah berani saya dorong untuk nyanyi duet, nyanyi solo di gereja. Saya ingin bahwa anak-anak saya secara pribadi bahwa seperti tadi disampaikan oleh Pak Yudi atau Pak Roland, bahwa pada saat anak-anak di luar lingkungan rumah kita, secara fisik jauh dari kita, ada di sekolah, itu saya selalu mengusahakan dekat dengan atau kenal dengan para guru-gurunya, sehingga saya bisa memantau anak-anak saya perkembangannya pada saat di sekolah bagaimana. Ini memang kebetulan sekolah anak-anak saya ini waktu SD di Surabaya ini sekolahnya ada di belakang rumah, karena saya berprinsip bahwa anak-anak masih terlalu kecil. Sebagai informasi saja, Ambun itu masuk playgroup itu 3,5 tahun, kemudian SD kelas 1 itu 4,5 tahun. Jadi jadi pada waktu mereka berada di sekolah, memang kami prinsipnya adalah cari sekolah paling dekat dari rumah, karena keselamatan itu nomor 1 pada saat anak-anak masih kecil. Nah, kemudian mudah untuk memantaunya. Memang yang disampaikan Pak Yudi tadi bahwa kita kembali ke tradisional, bahwa itu saya sangat setuju dan memang saya terapkan pada anak-anak, bahwa kami juga selaku orang tua rajin melayani juga di ibadah gereja. Kami sebagai orang tua juga jadi singer, song leader, kemudian jadi pembawa renungan, baik doa malam maupun doa pagi, kami sering mengikuti, dan walaupun secara daring pun kami selalu masih ambil bagian di situ. Dan pada saat ibadah seperti itu, anak-anak memang sering saya libatkan. Bahkan Ambun dan Alo ini selalu exciting kalau diberi kesempatan untuk bernyanyi di gereja. Bahkan dia sering menanyakan, "Papi kapan lagi ya bisa tampil di gereja? Papi kapan lagi ya ada acara paduan suara di gereja untuk anak-anak?" Nah, itu hal yang memang dan juga memang akhirnya saya ingin anak-anak saya dekat dengan Tuhan. Itu sebagai tadi disampaikan adalah pola pendidikan tradisional kembali ke Alkitab. Bahkan anak-anak sempat saya belikan
keyboard saya leskan privat, karena saya berharap ke depannya di saat-saat mereka sudah besar nantinya, jangan sampai nanti mereka hanya setelah sekolah atau kuliah mereka waktu terbuang di luar secara percuma. Tapi saya ingin anak-anak saya ngomong begini sama Ambun, tapi kok bisa membayangkan Ambun nanti bisa main musik, melayani di gereja, tapi kayaknya seneng banget. Kebetulan anaknya exciting, sehingga saya carikan guru les privat. Cuman karena sekarang pandemi, akhirnya saya hentikan karena kesehatan adalah yang utama dan keselamatan. Kemudian memang pola-pola yang lama tadi saya sampaikan Pak Yudi juga bahwa atau Pak Roland dulu murid nakal itu ditempeleng, murid nakal ditendang. Kami juga ngalami namanya rambut-rambut di sini itu sampai ditarik, sampai guru, sampai kepala ikut, sampai soa kita minta ampun, itu pernah ngalami juga lah. Tapi kalau anak-anak sekarang digitukan bapaknya datang sama polisi kayaknya. Itu juga saja. Nah, jadi pola-pola zaman dahulu kalau saya pelajari memang bapak dan anak adalah bapak dan anak. Tetapi pola-pola yang sekarang saya Ambun sama Alo ini adalah suatu kali memang mereka harus sebagai teman saya. Jadi sering anak-anak saya ajak berdiskusi, kemudian saya ajarin mereka tetap semuanya harus jujur, terbuka sama orang tua. Bahkan saking jadi saya terapkan adalah jujur dan suka menolong. Bahkan pernah suatu ketika Ambun itu pernah waktu ujian itu waktu ujian atau tes ya saya lupa, atau ulangan itu nilainya jelek, saya dipanggil sama gurunya, kok Ambun tanda kutip tumben nilainya jelek. Nah kemudian Ambun panggil Ambun, nilai kamu kok tumben kok jelek. Jawabannya Ambun dengan polos begini, saya diajari papi untuk saling menolong. Ada teman waktu ujian minta tolong digarapkan, saya garapkan sampai selesai. Sehingga pas waktu kurang 5 menit, itu Ambun akhirnya harus menyelesaikan soal segitu banyak, 5 menit akhirnya asal garap, asal buat dan jadi. Karena dia dengar prinsip orang tua bahwa suka menolong, sesama teman harus saling menolong. Nah, jadi itu sampai saya sama gurunya sampai akhirnya tertawa itu. Akhirnya saya tidak menyalahkan anak, tetapi itu adalah hal dasar yang harus saya tanamkan bahwa kejujuran dan saling menolong itu penting. Masalah substansi itu beda lagi. Kita tidak mungkin merinci satu persatu. Tapi itu saya akui bahwa saya mengajari seperti itu, saya sampaikan ke gurunya seperti itu. Kemudian juga memang walaupun Ambun sama Alo ini ya namanya anak ya kadang-kadang ada nakalnya, itu wajar. Memang saya juga menerapkan antara adanya reward and punishment. Kemudian dari Pak Yudi tadi sudah menyampaikan adanya quality time. Itu bukan masalah panjangnya waktu, tapi kualitas yang dilakukan pada saat itu. Sebagai contoh, saya memang ya baru kemarin mungkin saya sedang berkutat dengan minggu yang lalu lah, mungkin sekitar dari hari Sabtu minggu yang lalu, itu saya sedang mengerjakan tugas di laptop saya, sedang fokus banget itu, tugas-tugas kantor. Kemudian Ambun tiba-tiba, papi bikin kue yuk, masak-masak kayak dulu. Nah, akhirnya saya meninggalkan tugas saya akhirnya bikin kue sama-sama. Terus Ambun ikut memasak, adiknya Alo yang merekam, sambil tertawa macam-macam dan lain-lain. Jadi mereka bahagia, mereka senang. Karena intinya semua orang tua pasti anak senang, bapak senang. Pasti di situ. Jadi kemudian juga quality time yang saya lakukan yang sering adalah bahwa anak-anak saya senang sepatu roda, saya sempatkan untuk di komplek kami sedikit berolahraga, bersepatu roda, atau sekedar jogging, atau sekedar bermain bersama di tempat-tempat di perumahan kami. Kemudian sejak kecil memang Ambun sama Alo ini saya didik untuk berani tampil. Bukan masalah karena bapaknya tentara terus berani, tapi ini berani tampil. Jadi anak-anak sejak playgroup sama TK pun sering saya ikutkan lomba. Jadi sering saya ikutkan lomba walaupun sekedar lomba mewarnai di mall. Kemudian lomba fashion show, kemudian lomba-lomba yang berbau mata pelajaran sekolah, misalnya lomba matematika, lomba sains, itu selalu saya ikutkan. Saya sering tidak melewatkan, lebih sering saya ikutkan, karena waktu saya masih dinas di Surabaya, otomatis kami semuanya berkumpul, sehingga saya bisa menemani mereka setiap saat, pada saat mereka ikut lomba.
lomba nyanyi di mall dimanapun, bahkan ini di lemarinya Ambon sama Alo ini pialanya ini banyak ini, jadi mungkin lemarinya kecil sampai penuh pialanya. Itu lomba-lomba di sembarang tempat lah, di sekolah, kemudian di mall dan di mana-mana. Berani tampil, berani berbicara, berani untuk tidak takut salah. Itu yang saya terapkan ke anak-anak saya, baik Ambon maupun Alo. Memang hidup ini bahwa memang penuh dengan kompetisi dan kalah menang itu sudah biasa. Jadi saat mereka kalah pun ya mereka tertawa saja. Artinya ya paling bonusnya ya pulang dari lomba ya kita mampir makan sama-sama. Nah itu quality time yang saya sediakan buat anak-anak. Nah, kemudian betul tadi dari Pak Yudi juga tadi disampaikan bahwa tindakan itu lebih penting dari sekedar ucapan. Memang ucapan juga ajaran atau mengandung ajaran yang penting juga, tetapi bagaimana kita atau saya ini bisa jadi contoh dan teladan. Jadi memang apa yang saya lakukan itu harus bisa menjadi contoh dan teladan. Memang tidak menutup kemungkinan namanya kita mentransfer sebuah tindakan, mentransfer sebuah ilmu ke anak-anak, memang itu adalah sebuah seni. Tapi salah satu contoh memang walaupun ada asisten pun di rumah, kami selaku orang tua masih sering yang namanya nyapu, ngepel, membersihkan taman, itu kami masih sering. Sehingga anak-anak itu juga exciting kalau bisa membantu saya. Bahkan, jangan ini kotor dan lain-lain. Tapi mereka exciting untuk membantu. Sehingga pada saat mami papinya atau orang tuanya tidak di rumah, mereka sudah biasa namanya membantu asisten untuk cuci piring dan lain-lain, itu sudah biasa bagi anak-anak. Memang saya lagi bahwa anak-anak ada sebuah anugerah. Hal yang indah adalah anak-anak itulah pada saat kita melihat anak-anak itu bahagia, senang. Tapi bagaimana saya memang menanamkan dekat dengan Tuhan itu adalah yang nomor satu. Pada saat anak-anak semakin besar, Ambon sama Alo semakin besar, itu akan semakin dia secara fisik jauh dari orang tuanya. Sehingga agama itulah yang akan memberikan mereka rem, baik rem darurat ataupun itu rem-rem apapun untuk mereka berbuat ini baik atau tidak, ini saya lakukan atau tidak. Itu bukan lagi karena takut sama mami papinya, tapi karena memang ada Tuhan yang selalu ada di dekat mereka. Jadi saya lagi memang Ambon sama Alo memang saya ajari untuk aktif ya, untuk aktif. Jangan takut salah nak. Yang penting tetap jangan asal-asalan. Tetap semuanya dipikirkan, tetapi bagaimana berpikir cepat dan berani untuk bertindak, berani untuk eksekusi. Artinya apa yang diajarkan oleh guru itu jangan takut untuk menjawab. Kalau takut itu akan menghambat kemajuan sendiri, sehingga anak-anak saya Ambon ini juga aktif, makanya aktif menyampaikan baik di materi online ini, di pelajaran-pelajarannya aktif. Nah, itu pun masih saya dorong lagi dengan semangat supaya lebih ditingkatkan lagi. Mungkin sementara itu yang kami sampaikan, pengalaman kami tentang bagaimana kehidupan kami selaku orang tua dalam mendidik Ambon sama Alo. Saya lagi mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari Pak Yudi, Pak Roland, sama Bapak guru yang lain, dan juga para orang tua dan wali yang lain yang saya banggakan. Tidak lepas dari bahwa anak-anak mempunyai talenta tersendiri, anak-anak punya passion masing-masing, tapi kita selaku orang tua tetap berkewajiban untuk bagaimana kita memberikan fondasi yang kuat buat anak-anak. Demikian Pak Yudi kami sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih dan Tuhan berkati. Iya, terima kasih Pak. Ya, berikan tepuk tangan untuk orang tua dari Anastasia Ambon. Dengan hormat saya memanggilnya Bapak Mayor Topan Angkatan Laut. Ya. Bersama dengan Ibu Dr. Mada. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ibu Dr. Mada ini punya adik. Nah, adiknya itu adalah angkatan pertama di SMP Tunas. Dan kami sangat sanjung ketika kemudian Bapak Mayor Taufan dan Ibu Dr. Mada mempercayakan pendidikan anaknya di SMP Tunas Harapan Nusantara. Saat ini masih berada di Surabaya ya Pak ya? Iya, saat ini masih di Surabaya karena ada kepentingan kemarin yang melanjutkan kepindahan surat-surat, terus ada kepentingan yang lain sehingga kami masih di sini. Iya, baik. Terima kasih sekali lagi. Iya,
Bagaimana Pak Roland? Ada memberikan tambahan? Ya, menarik tadi Bapak Nyambun ya, saya panggil Bapak Nyambun, mendorong ya, berani mendorong anak-anak untuk berani tampil ya, dan kemudian masalah dia juara atau tidak itu tidak menjadi persoalan ya. Yang penting kerinduan kita adalah anak-anak kita itu tidak minder ya, tidak merasa diri dia kecil gitu atau tidak mampu, karena ya semua anak diberikan oleh Tuhan kemampuan ya, diberikan Tuhan bakat atau talenta atau karunia, sehingga kemampuan-kemampuan itu memang harus digali, kemudian ditampilkan ya, dipraktekkan. Kalau tidak ya kita tidak akan tahu di mana ini kemampuan anak kita, apakah di nyanyi, apa di musik, atau di pidato ya, atau mungkin yang lain, menggambar tadi, melukis ya. Kita dorong dulu ya mereka ke sana, kemudian kita bisa melihat, oh ternyata anak saya bagusnya di sini, oh di sini kurang, berarti dia kemampuannya ternyata di sini. Nah, yang kalau kita sudah bisa melihat, oh dia punya kemampuan di sini, nah disitulah yang kita tekankan sehingga dia bisa berprestasi di bidang yang dia memang sukai dan dia miliki kemampuannya di situ. Ya Pak Roland, jadi memang ini juga menjadi sebuah tantangan bagi orang tua. Karena ada beberapa orang tua, tapi bukan orang tua di Tunas ya, orang tua di Tunas yang baik-baik. Jadi dia memiliki rencana buat anaknya, anak ini harus jadi contoh ya, contoh harus jadi polisi. Padahal anaknya belum tentu berminat di sana. Belum tentu suka juga ya, belum tentu suka Dan di berminat. sini menjadi tantangan bagi orang tua, kita mau mengikuti maunya kita atau mempersiapkan masa depan anak-anak kita sesuai dengan potensi yang dia miliki, yang Pak Roland tadi sampaikan. Oke Pak Roland, mungkin kita coba mendengarkan, ada Bapak Ibu yang mau menyampaikan atau sharing. Ini ajang Parent Talks ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita saling berbagi ataupun bertanya, untuk kita saling mengetahui pergumulan. Apalagi sudah 1 bulan anak-anak kita mengikuti PJJ, mungkin ada anak yang mengalami kendala, kesulitan. Inilah ajangnya Bapak Ibu untuk kita sama-sama berdiskusi ya. Di sini saya ada melihat orang tua yang melakukan kamera, ada orang tua dari Anzit Gracelo ya, kemudian Maria Kenya ya, kemudian Moses. Silakan ibu-ibu atau bapak yang ingin untuk berbagi cerita. Ya, Kita bagi tips juga mungkin ya, bagi tips bagaimana mendidik anaknya di rumah, selain daripada apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nyambun atau dari Pak Yudi tadi, mungkin Bapak Ibu sekalian yang lain juga punya tips-tips yang lain yang menurut Bapak Ibu ya sangat bisa diterapkan ya zaman sekarang ini, zaman now ini, bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang sekolah secara online begitu ya, kemudian menghadapi pergaulan mereka dan sebagainya. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau berbagi lagi, silakan, kami berikan kesempatan. ya bagaimana orang tua dari Gracelo juga yang cukup aktif ya. Jadi di kelas 7 itu ada Ambun dan juga Selo yang memang membangkitkan suasana di kelas. Membangkitkan suasana ya. Ya. Nggak ada lo, nggak ramai begitu. Oh gitu ceritanya. Iya. Ya boleh Ibu kalau mau menyaksikan sesuatu silakan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Shalom Pak Yudi, Pak Roland. Pagi, shalom. Pagi, Shalom. Ya. Pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih buat Pak Yudi, buat firman-Nya, dan juga Bapak Ambun ya yang telah sharing berbagi pada saat pagi hari ini. Perkenalkan juga, saya sebenarnya adalah wali dari orang tua Selo. Jadi bukan orang tua tapi wali, karena dia ikut kami di sini ya, kami sebagai orang tuanya. Nah, kami adalah kakak dari mamanya Selo ya. Dari pengalaman yang diberikan oleh Papa Ambun tadi saya sangat setuju, di mana dari kecil memang ketika kita membawa anak kita kepada Tuhan,
ya dengan ya mereka mungkin belum bisa menangkap, mereka mungkin masih cuman hanya ikut-ikutan, itu sangat penting sekali. Saya sangat setuju itu, ya. Ketika mereka mungkin ikut doa, tidur dan lain sebagainya, itu akan sangat berguna ketika mereka besar nanti, karena saya merupakan salah satu produk juga yang dibawa oleh nenek saya ketika saya masih kecil, itu selalu dibawa oleh nenek saya di gereja, ya. Jadi mau masih ngantuk, masih apa, diajak terus. Tapi saya merasakan hasilnya sekarang ini. Ketika sudah berumah tangga apa tanpa disuruh, tanpa apapun udah otomatis. Makanya itu saya sangat setuju sekali. Nah, kalau saya tidak dapat membagikan tip karena kami bersama Selo ini baru Bapak Ibu ya, berarti dia baru mulai sekolah ini, dia ada di tempat kami. Nah, kami berusaha sebisa mungkin untuk memberikan yang terbaik meskipun tentunya mengalami banyak kendala karena ada banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus kami hadapi karena kami tidak selama sebelumnya belum pernah tinggal bersama dan akhirnya sekarang tinggal bersama. Nah, ada mungkin kendala-kendala yang harus kami hadapi mungkin dari sharing Bapak Ibu yang lain atau tip-tip dari orang tua yang lain, mungkin kami dapat belajar dari Bapak Ibu yang lain ya. Contoh-contohnya ya seperti dari segi kebiasaan pun kami masih harus banyak menyesuaikan ya. Ketika kami mau mendisiplin, kami mau ya tadi kalau papanya Ambun atau Pak Yudi bilang tadi dengan teladan yang diberikan pun sudah anak udah bisa mengikuti tanpa harus berkata-kata. Nah, kalau kami menerima sudah besar Bapak Ibu. Jadi sudah terbentuk mungkin selama ini kebiasaan-kebiasaan lamanya. Nah, bertemu dengan kami yang mungkin dengan kebiasaan yang berbeda itu sangat mungkin penyesuaiannya cukup butuh penyesuaian yang mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang memberikan tip-tip yang mungkin bisa kami terapkan juga selama mendidik anak-anak seumuran kelas 7 ini. Saya tahu bagaimana anak-anak itu lagi ya mereka sedang mungkin mencari jati diri, pengen eksis ya, banyak banyak hal yang mereka lakukan. Nah, saya mohon mungkin suka bercanda, suka ya macam-macam Bapak Ibu, mungkin dari Bapak Ibu mungkin malah justru kami butuh banyak tip atau banyak masukan untuk mendidik anak kami ini. Terima kasih Pak semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Wali dari Selo. Ya, pastinya memang seperti yang Ibu sampaikan tadi, mendidik anak remaja itu kan mudah ya, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kita hadapi anak-anak kita yang sedang masanya mereka mencari jati diri, bukan hanya mencari jati diri ya Bapak Ibu, tapi juga mencari ideologi ya, mana yang dia mau pegang ya, keyakinan mana yang dia mau pegang ya, dan tidak sedikit juga anak-anak di masa ini ketika memang tidak kita bimbing dengan benar ya mereka bisa menjadi anak-anak yang tidak percaya Tuhan ya karena mereka masih mencari mana sih Tuhan yang harus saya percayai begitu ya. Nah itu pasti akan berdampak kepada kebiasaannya, berdampak kepada sikap hidupnya sehari-hari ya. Kalau dia sudah mengenal Tuhan sejak remaja ya itu pasti akan berdampak pada kehidupan selanjutnya ya menjadi orang yang kuat ya yang mengandalkan Tuhan, yang takut Tuhan. Tapi kalau dia dibiarkan dalam tanda petik ya tanpa terkendali, tidak dapat bimbingan yang baik waktu remaja, maka kedepannya ketika dia menjadi pemuda dan remaja lebih sulit lagi, pemuda dan dewasa ya lebih sulit lagi untuk dididik ya, karena memang ini anak-anak kita masuk dalam taraf akhir golden age gitu ya, jadi mereka masuk dalam tahap emas dan itulah tahap di mana kita betul-betul memoles mereka, yang membentuk mereka sehingga mereka menjadi bejana yang indah begitu. Tapi kalau tidak dipoles, dibentuk dengan baik, ya mereka menjadi bejana yang rusak di akhirnya begitu ya. Seperti itu Pak Yudi. Ya, jadi memang benar yang tadi Pak Ron katakan dan juga tadi Wali dari Selo katakan. Dan memang anak-anak kita ini, dan itulah kemudian menjadi salah satu alasan kenapa saya senang dengan anak-anak SMP, Pak Roland. Karena anak-anak SMP ini merupakan sebuah titik awal peralihan dari anak menuju ke dewasa. Juga, iya, dan mereka mulai menemukan second home.
Ya, di latihan dasar kemandirian kita udah bahas tuntas habis tuh. Jadi bagaimana anak-anak kita yang dulunya itu senang bersama-sama dengan orang tua, tapi memasuki usia SMP, kalau masih orang tuanya dampingi, ih mama apaan sih? Ih Betul. papa apaan sih? Nggak usah Udah malu temenin. ya, udah malu, udah nggak betah ada yang Dan mereka mencari rumah kedua. Masalah terjadi ketika mereka kemudian mencari second home-nya ini, rumah kedua. Mereka menemukan teman-teman pergaulannya yang tidak baik. Kita katakan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Oleh karena itu ini masa-masa yang sangat-sangat urgent. Masa-masa yang sangat-sangat kita harus pantau anak-anak kita. Masuki usia SMA kita sudah lebih sulit lagi mendidik mereka. Betul. Masa-masa ini kita perlu pantau, mereka mengalami perubahan yang drastis. Dan oleh karena itu sangat penting orang tua untuk melihat perkembangan dari anak-anak kita, khususnya anak-anak usia SMP. Gitu, Pak Roland. Tadi saya juga senang dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nyambun ya, bahwa sebagai orang tua memang kita harus menjadi sahabat ya. Dan memang menurut penelitian juga bahwa sahabat pertama dari anak kita itu harusnya kita sebagai orang tua. Jadi bukan di sekolahnya, dia menemukan sahabat di sekolahnya atau di lingkungan rumahnya atau di gerejanya, itu baik gitu. Tapi sahabat yang paling pertama seharusnya adalah orang tuanya, papa dan mamanya. Dia bisa terbuka apa adanya dengan papa mamanya tentang pertumbuhannya, tentang perasaannya, dan sebagainya. Nah kalau ada gap antara kita sebagai orang tua dan anak kita, itu yang bahaya ya. Dia apa yang dia rasakan, apa yang dia alami, ya dia nggak akan berani cerita kepada kita karena dia tidak merasa nyaman dengan kita. Contohnya dia mengalami perlakuan seksual yang tidak benar dengan mungkin temannya atau orang yang lebih besar. Karena sekarang kita banyak menemukan kasus-kasus pedofilia kan. Karena dia tidak menganggap kita sebagai sahabat, ya dia akan tutupi itu. Dia nggak akan mau cerita. Mungkin juga dia kalau dia takut kalau dia cerita dia malah dilukai atau dipukuli juga ya oleh kita sebagai orang tua. Nah, menarik tadi yang disampaikan oleh Bapak Nyambun bahwa memang kita harus menjadi sahabat. Biasanya papa itu dekat dengan anak perempuan, ya, mama itu dekat dengan anak laki-laki. Ya, walaupun bisa saja papa dengan anak laki-laki, mama dengan anak perempuan. Dan itu juga yang saya coba bangun ya dalam kehidupan saya. Saya punya 2 orang anak pasang ya, laki-laki dan perempuan. Coba untuk bisa membangun kedekatan dengan mereka walaupun sibuk ya Bapak Ibu ya, sibuk pelayanan, mengajar dan kegiatan yang lain. Memang mereka lebih banyak dengan mamanya, tapi sedapat mungkin saya pulang ya tadi quality time ya, bersama dengan mereka, digendong, diajak main, diajak bercanda dan seterusnya, dengan harapan bahwa saya bisa sedekat mungkin dengan mereka, menjadi sahabat buat mereka, supaya ya ke depan ketika ada hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka, mereka mau bercerita kepada saya. Itu sih tadi ya. Dan saya penasaran dan mau lihat nih videonya Bapak Ambun sedang masak dengan anaknya. Waduh. Iya, Ini kalau ada menarik videonya sekali ini ya. keren, Pak ya. Ini sesuatu hal yang tidak biasa ya, apalagi seorang mayor angkatan laut masih mau loh masak-masakan dengan anaknya. Makanya itu suatu hal yang luar biasa ya. Iya, ditunggu videonya Quality ya. time itu Pak. Oke, baik. Ya baik Bapak Ibu, kita masih Ada ada banyak waktu. videonya Pak. Sejak Ada banyak ya? Ambun Oh, oke. ya ada banyak videonya. Bahkan beberapa yang diupload ke YouTube juga. Oh, Boleh oke, Pak, oke. tolong linknya Pak ya. Tolong Kanal linknya. YouTube-nya dikasih tahu. Ya, sip. Ya, Saya nanti akan biar jadi subscribernya YouTube-nya Pak. kami kasih tahu nanti. Dan saya memang Siap. ada sedikit perasaan juga. Kebetulan saya di Angkatan Laut kan saya jika dinas di kapal itu kan baik ke dalam negeri maupun ke luar negeri saya adalah kepala departemen logistik, jadi termasuk membawai juru masak, membawai keuangan dan lain-lain. Jadi senang masak akhirnya. Oh iya, jadi Mantap. koki juga ini ternyata ya. Kita juga ada guru Pak Dimas, dia suka masak Pak. Dia suka upload, dia sedang memasak. Iya, iya, iya. Pak Dimas sedang Nanti kan mendengarkan nggak ya? sama saya. Tapi ini kalau Pak Dimas mungkin lain ceritanya. Ya. Jadi kita itu di lorong di lantai 2 kita ada siapkan kompor, ada siapkan penggorengan. Biasanya Pak Dimas tukang masak Indomie kami guru-guru. Nah, pokoknya mantap lah kalau udah dia bikin Indomie.
Oke, baik Bapak Ibu, masih ada waktu 5 menit. Kurang lebih 5 menit ya. Silakan Bapak Ibu. Oh, itu Pak Dimas sedang masih di perjalanan. Tadi beliau sedang memimpin coding ya, coding camp, luar biasa. Antusias juga. Baik. Pak Dimas mau sampaikan sesuatu? Gak ada Pak, saya kalau cuma masak cuma sekedar coba doang Pak. belum Oh, gitu. belum bisa disebut chef atau Oh, koki. gitu ya. Iya, iya. Ya, paling tidak kita tidak keracunan lah ya. Iya. Nah, udah berhasil. Itu contoh yang baik ya buat di rumah nanti anaknya, oh papa saya suka masak ya, membantu mama saya ya. Minimal kalau kos itu bisa hidup sendiri, Pak. Oke, baik Bapak Ibu, bagaimana? Silakan. Atau ada Bapak Ibu guru yang lain atau Iya. Pak Aris? Tim Pak dapat. Aris ini pemprakarsa, Oh. 40 menit bincang santai kita, sehingga untuk pertama kalinya kita adakan pada hari ini. Tadi sih saya lihat ada Pak Aris. Apakah Pak Aris masih ada? Silakan Ada. Pak Aris. Iya, selamat siang boleh. Pak Yudi, Monggo, Pak. selamat siang Pak Roland dan Bapak Ibu orang tua murid. Ya, Ya Pak. memang ini merupakan program gagasan saya, ide saya, menyikapi bahwa selama ini memang terjadi kesenjangan antara orang tua dengan anak-anak. Apalagi zaman sekarang yang semuanya itu serba pakai gadget ya, dan ditambah lagi dengan sekarang tidak ada tatap muka. Nah, kesenjangannya itu semakin jauh sekali, ya. Kalau bisa dibilang kasar, lulu, gue. Nah, seperti itu. Ya, dari situ akhirnya saya muncul ide bagaimana sih caranya menyatukan antara ide orang tua, ya keinginan orang tua dengan keinginan anak-anak. Jadi mengklopkan, menyatukan itu memang amat sangat sulit. Di saat kita sebagai orang tua itu menginginkan sesuatu yang besar, ya, untuk anak-anak kita malah nggak mau dengar, ya. Ah, papa mama maunya begini aja, giliran kita pengen malah nggak ada respeknya, nggak ada kontribusinya, ibaratnya seperti itu. Nah, di sini di program ini kita satukan, kita sebagai orang tua itu memang harus punya satu suara, ya, di mana anak-anak itu memiliki masa depan yang kalau dihitung itu masih panjang, dan kita sebagai orang tua memiliki banyak pengalaman. Oh, ternyata kalau misalkan ada kondisi seperti ini, langkahnya seperti ini. Oh, kalau zaman dulu saya mendapatkan didikan seperti ini, apa sih sisi baiknya yang bisa diterapkan kepada anak-anak kita? Nah, seperti tadi disampaikan oleh papinya Ambun, ya, itu memang zaman saya juga seperti itu, ya, mengalami itu yang namanya digamper sama guru itu mengalami. Tapi kan itu untuk zaman sekarang tidak bisa. Apa sisi baiknya yang bisa kita terapkan kepada anak? Keras tapi lembut, seperti itu, ya. Pengalaman selama saya mengajar bahwa yang penting itu adalah hati. Bagaimana kita menyatukan hati kita dengan hati anak-anak. Di saat hati kita bisa menyatu dengan hati anak-anak, maka disitulah peran kita untuk meluruskan jalurnya anak, menasehati anak itu akan semakin mudah dimengerti dan dipahami oleh anak-anak. Itu kenapa kok sampai ada ide seperti ini, parent talk seperti ini, dan ya syukur bahwa ini merupakan ada dukungan dari Bapak Ibu, ya, dan semoga ini bisa menjadi kelanjutan dan tidak hanya materi-materi yang berkaitan dengan anak, apapun yang ingin kita bahas, apapun misalkan Ibu Bapak ada ide, oh tentang ini aja yang lagi ngetren, bagaimana ini ada masalah seperti ini, apa itu penyelesaiannya bagaimana? Nah, silakan nanti berhubungan dengan kami dan kami akan membungkusnya, mengemasnya di acara seperti ini. Oke, itu aja Pak Roland, Pak Yudi yang bisa saya sampaikan. Silakan lanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Aris. Iya.
Luar biasa ya, Pak Aris ini Terima adalah kasih, Pak Aris. guru yang hampir tiap tahun memborong piala untuk guru teladan, guru yang disukai anak-anak karena Iya, pendekatan ya, mendekati dengan bagaimana dengan hati. betul, Tentunya semua guru di SMP Tunas Harapan Nusantara juga melakukan hal yang sama. betul. Ya, jadi bagaimana kami sangat-sangat perhatian, sangat-sangat menginginkan anak-anak untuk mengalami pertumbuhan. Apabila mereka ada masalah, maka kami akan sesegera mungkin untuk meresponnya, Pak Roland ya. Betul, betul sekali. Ya, itu harapan kita bersama bahwa apa yang menjadi cita-cita kita bersama ya, bahwa anak-anak kita bisa dididik dengan baik, kita dapat hatinya ya, tadi dari pesan Pak Arif itu dapat hatinya, sehingga kita bisa membawa mereka seturut dengan apa yang Tuhan mau, menjadi anak-anak yang berbakti ya, buat orang tua, buat eh, bangsa dan negara ini, terlebih lagi untuk Tuhan ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja mungkin Pak Yudi ya, waktu kita tidak terasa sudah hampir selesai, tinggal 2 menit kalau tidak salah ya, atau 1 menit lagi. Ya, Pak Roland, dan saya pikir ini adalah awal yang baik untuk kita karena pendidikan anak-anak kita itu adalah tanggung jawab guru dan juga tanggung jawab orang tua. Oleh karena itu mari kita bersinergi untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, betul. Setuju Pak Yudi ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Bapaknya Ambun, juga walinya Telo yang sudah berbagi buat kami hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu semua orang tua dari anak-anak kami yang sudah memberikan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita hari ini. Ya, kita berharap ini bukan yang pertama dan yang terakhir, tapi nanti kita akan mengadakan lagi event-event seperti ini dalam rangka kita sama-sama ya, mendidik anak-anak kita ke arah yang baik, yang benar, bagaimana kita memberikan solusi-solusi untuk persoalan-persoalan yang mereka hadapi ya. Mereka seperti yang tadi kita sudah ketahui bersama, mereka sedang mencari ya, mencari second home, mencari jati diri, mencari ideologi, bagaimana kita menemukan tips-tips yang baik untuk menuntun mereka sehingga mereka tidak salah langkah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Jika ada hal-hal yang tidak berkenan selama kegiatan ini, kami mohon dimaafkan. Ya, kita sama-sama belajar untuk semakin lebih baik. Terima kasih, dan kita akan menutup kegiatan hari ini dengan doa, dan kami mohon kesediaan dari Ibu Natalia Sembayang sebagai guru SMP dan juga wali kelas 9 ya, untuk menutup kita di dalam doa. Ya, terima kasih Bapak Roland, terima kasih Bapak Ibu orang tua siswa kami yang sudah hadir. Ya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan akhiri pertemuan kita hari ini dengan kita berdoa. Izinkan saya untuk memimpin dalam ajaran Kristen. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan, buat kesehatan, dan buat kemurahan yang masih Kau berikan bagi kami ya Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul secara online bersama orang tua murid kami ya Tuhan, baik dari kelas 7, 8, dan 9. Bila ya Tuhan, kegiatan yang sudah kami laksanakan, yang kami mulai tadi dari ibadah, lalu bincang santai, bagaimana kami bisa sebagai guru dan orang tua bekerja sama untuk mendidik anak-anak yang Tuhan sudah percayakan bagi kami ya Tuhan. Ajari kami selalu ya Tuhan, agar kami bisa mendidik anak-anak yang sudah Engkau percayakan dengan takut akan Tuhan, dengan kami bisa memberikan yang terbaik buat mereka ya Tuhan, dengan cinta, dengan penuh kasih yang datangnya daripada-Mu. Ajari kami selalu ya Tuhan, karena kami mengetahui kami banyak kekurangan, namun kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau di dalam kami mendidik anak-anak kami pasti Tuhan mampukan. Engkau yang sertai memberkati kami selalu ya Tuhan dalam kami mendidik anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan buat kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah ya Tuhan Kau yang selalu menyertai dan memberkati kami, memberikan kami kesehatan, berkati juga pekerjaan setiap orang tua murid kami, apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Dan banyak segala dosa pelanggaran yang kami lakukan, ampunkan agar tidak terhalang berkat datangnya daripada-Mu. Ini doa kami Bapa yang kami sampaikan
Melalui nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.